Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya Gun Shop. Dan di video sebelumnya itu ada yang request buat nge-review salah satu unit gejluk, yaitu AK lipat ya. Minta request tersendiri buat reviewnya ya. Oke, sekarang kita bahas pendek saja, singkat saja. Nanti saya bahas sedikit saja buat keunggulan serta kekurangannya juga ya. Biar videonya tidak terlalu panjang, kita mulai saja. Ini buat larasnya LD-nya 12 buat larasnya ya. Dan ini buat panjangnya hanya 40 cm saja, yang artinya nanti kekurangannya itu tidak bisa dibuat membidik di 30 meter ke atas. Bahkan di 30 itu sudah sangat bagus ya. Kalau laras pendek seperti ini biasanya itu memang dikhususkan untuk jarak dekat antara 20 sampai 25, atau bahkan di 30 itu juga sangat bagus ya, tergantung dengan skill kita masing-masing. Jadi 12 laras panjang 40, dan di sini di atas larasnya juga sudah ada yang namanya visirnya. Ini visir sudah depan belakang, tapi yang belakang ini visirnya visir paten. Berarti nanti tidak bisa diatur buat sensitivitasnya ya. Lanjut, buat tabungnya ini OD-nya lebih besar, tapi pendek. Oke, buat OD-nya ini OD-nya besar ya buat tabungnya ya, tapi pendek. Buat tabungnya ini OD-nya 25, bahannya dari kuningan. Dan saya sebutkan tadi pendek ya, berarti nanti buat daya tampungnya itu juga sangat berpengaruh, kekurangannya itu. Jadi nanti mungkin beberapa kali shoot saja pengurangan dari anginnya, penyimpanan anginnya yang ada di tabung ini mungkin sangat besar, mungkin ya. Soalnya saya juga pernah coba satu kali tembak itu lebih dari 100 PSI, berarti nanti juga sangat berpengaruh ketika kita membawanya ya. Buat manunya ada di sebelah kanan dari unitnya ya. Dan buat pengisiannya ini sudah ada kuplernya. Jadi bukan berat lagi ya. Nanti teman-teman lebih simpelnya. Keunggulannya itu lebih simpel karena ini sudah ada kuplernya. Ini untuk kuplernya kupler kecil ya. Nanti menyesuaikan juga buat ketika kita mau pasang kupler buat mumpanya ya. Oke. Lanjut. Untuk kokangnya ini set lever ya. Saya coba dulu buat tracknya. 1, 2, ada 2 track ternyata, tapi nampaknya yang kedua ini juga tergantung dengan setelan power. Ketika setelan power itu semakin besar, maka track kedua itu bisa saja hilang. Artinya tergantung juga dengan kerapatan dari setelan powernya ya. Setelan power ada di belakang ini, belakang tabung. Kalau saya lihat dari model kokangnya ini memang tergantung dengan setelan powernya. Semakin kecil dengan setelan powernya, maka mungkin kokangnya tracknya itu bisa nambah lagi. Oke. Nanti kalau teman-teman pengen pasang ya namanya cancel kokang sudah bisa juga. Nanti ada di sebelah kiri dari unitnya ya. Sudah ada sendiri kan lubangnya kan. Oke. Kita lanjut. Buat pengisiannya, dari unit ini itu bisa single shoot maupun magazine. Nanti kalau teman-teman mau pakai yang namanya magazine, tinggal lepas saja buat yang single shootnya ini ya. Oke. Buat chambernya, ini chamber patri. Ini patriannya juga sangat halus, finishingnya sangat bagus. Sekalipun ini gejluk yang 1 jutaan ya. Oke. Lanjut, buat pengisiannya nanti bisa double power. Artinya bisa gejluk, bisa pakai gejluknya ini, ataupun nanti pakai PCB. Ini keunggulannya ya. Kalau kita ambil yang double power itu tergantung dengan keinginan kita. Kalau kita pengen ngisinya cepet itu bisa pakai PCB. Nah nanti gejluknya itu bisa kita gunakan ketika kita sudah berada jauh dari rumah. Misal ada di hutan ataupun di lain tempat sebagainya lah ya. Ini bisa digunakan sehingga nanti bisa membantu buat teman-teman ketika belusukan itu ke dalam hutan, tidak perlu susah-susah ngotong-ngotong bawa pompa atau kompresor. Oke. Lanjut ya. Ini buat popornya, popor kayu mahoni. Warnanya hijau, ada juga yang warna hitam. Nanti tergantung teman-teman pengen requestnya seperti apa ya. Popor bagian depan, hand grip yang depan ini juga bisa dilepas. Dan buat picunya ini picu jenis picu standar. Oke. Ini buat beratnya juga lumayan. Di 3 kilo 700 ounce. Oke. Lumayan ya buat beratnya ya. Dan buat popornya yang belakang ini bisa dilipat. Untuk lipatannya ini jenis lipatan manual ya. Ada yang namanya baut plusnya. Jadi teman-teman kekurangannya itu tadi,
Kalau teman-teman pengen belusukan, nanti harus bawa yang namanya obeng, biar bisa buat melepas baut ini ya, buat melipatnya itu. Tapi keunggulannya dari popor lipat itu, ketika kita melipat popornya, berarti otomatis nanti buat unitnya akan lebih tambah kecil kan, lebih tambah pendek karena popornya dilipat. Nah nanti keunggulannya ketika kita taruh di tas itu nggak makan banyak tempat, dan tempat-tempat yang tersisa itu bisa kita pasangi atau kita isi dengan berbagai macam aksesoris lainnya. Oke, nanti buat caranya, buat nekuk popornya ya belakang ya, ini kan bautnya ini dikendokan dulu, dilepas dulu, dilonggarin dulu ya. Habis itu yang bagian atasnya ini kelihatan ya, penutup bautnya yang atas ini dikendorkan, habis itu bisa dilipat. Dan jangan lupa buat dirapatkan lagi ya. Ini yang bawah juga ada yang namanya bautnya, tapi mungkin ini bisa berfungsi ataupun tidak, tergantung dengan kita nanti penggunaannya ya. Soalnya ini ketika saya putar ini juga bisa langsung berputar, langsung bisa kendor ya, tidak perlu menggunakan baut obeng plus ataupun min. Keunggulannya nanti ketika kita bawa sesuatu kan lebih enak kan, lebih buat daya simpannya atau ruang simpannya itu lebih banyak nanti kalau kita ambil unit ini ya. Oh iya, saya lupa buat teman-teman yang ingin pasang yang namanya teleskop, ini rel telenya ukuran 11. Berarti dari bawaan teleskopnya itu sudah cocok. Kebanyakan soalnya dari bawaan teleskop itu rel telenya ukuran 11. Oke, segitu saja ya buat reviewnya ya. Sedikit kelebihan dan kekurangannya. Mungkin teman-teman nanti yang pengen order langsung saja hubungi nomor yang ada di layar. Buat harganya juga sudah saya taruh di layar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang pengen atau request unit mana yang ingin direview atau dites, silahkan tulis di kolom komentar.